kepada ibu, bakti kepada bapak, bakti kepada orang tua adalah sesuatu hal yang akan dipersegerakan balasannya dari di dunia sebelum di akhirat. Katanya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis bima mana bahwasanya dzambun ujilat uqubatu, ada juga sawabun ujilat sawabu, ada juga khair ujilat sawabu. Maka alaihi wasallam bahwa ada perbuatan baik yang dipersegera balasannya dari di dunia sebelum akhirat, yaitu birrul walidain. Birrul walidain, bakti sama orang tua tuh pasti sama Allah Subhanahu wa taala dikasih balasannya dari sejak di dunia sebelum di akhirat. Dan dosa yang dipersegerakan balasannya sebelum akhirat, apaan? Zina. Jadi bakti kepada orang tua itu adalah perbuatan baik yang akan dipersegerakan balasannya dunia sebelum akhirat, dan dosa yang dipersegerakan balasannya di dunia sebelum akhirat adalah dosanya zina. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya dari perbuatan dosa, baik dosa zina ataupun dosa-dosa yang lainnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu ya, perbuatan baik yang dipersegerakan balasannya. Apaan aja berupa balasannya? Macam-macam. Salah satu balasannya, balasan dunianya nih ya, jannahnya dunia nih bagi anak yang berbakti sama orang tua. Yang pertama adalah dia akan mendapati anak-anaknya kelak berbakti padanya. Dia nanti akan mendapati anak-anaknya berbakti padanya. Birru abakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada anak-anak kalian, niscaya kalian akan mendapati anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Gitu. Itu salah satu dari jenis jannah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dunia. Dan teman-teman saudaraku sekalian, coba ingat-ingatin. Jannah mana, kebahagiaan mana yang lebih senang daripada mendapati anak-anakmu berbakti padamu? Dunia ya. Kalau bicara kesenangan seorang ibu di dunia, apalagi yang lebih besar daripada mendapati anak-anak berbakti kepadanya. Saya belum jadi ibu, jadi saya belum tahu. Tapi saya lemparkan pertanyaan ini kepada para ibu. Ada nggak nih? Banyak ya. Mana menurutmu surga di dunia yang lebih nikmat daripada dibaktiin sama anak-anak? Ada nggak? Ayo ibu nih yang bisa jawab. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Jadi seperti itu gitu. Itu yang namanya surga dunia, al-jannah, yang dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai tahta aqdamil ummahat. Kamu akan dapati jika kamu berbakti kepada orang tuamu, kamu akan mendapati anak-anakmu berbakti kepadamu, dan itu adalah sesurga-surganya surga di dunia, sejannah-jannahnya jannah di dunia, gitu ya, adalah baktinya anakmu kepadamu. Apalagi ntar di masa tuanya, ya Allah, jangan berani-berani sama orang tua sekarang, sebab nanti anak-anakmu akan berani padamu di masa nanti. Nggak ada yang hilang urusan sama orang tua nih, nggak ada yang hilang teman-teman. Urusan sama orang tua nih nggak ada yang hilang. Tenang aja, nggak ada yang hilang. Mau kita berbuat baik bakalan dibalas, mau kita berbuat jahat bakalan dibalas juga. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang percuma, nggak ada yang gratis, gitu ya. Semuanya akan mendapatkan balasannya masing-masing. Khair fasyar, mau khair mau syar, semuanya akan dapat kebaikan bahasanya. Pun juga durhaka juga kayak begitu. Saya ingat Ibu Maryam dulu pernah cerita, ada seorang anak nyeret bapaknya, anak dewasa, maksudnya orang dewasa, 70-an 40-an tahun, dia punya bapak yang sudah sangat tua, di atas usia 70-an tahun. Dia seret bapaknya tangga atas, diseret bapaknya tuh dari tangga dari atas sampai ke bawah, gitu sama bapaknya. Lihatin nih pak, kayak gitu, sampai tangga bawah. Begitu nyampe di tangga bawah, bapaknya bukan ngomong apa gitu, enggak. Dia bilang, nak terusin dong seret saya sampai ke tiang situ. Kenapa gitu? Tuh anaknya nih sambil marah nih.
Dia bilang, karena saya ingat dulu pernah nyeret bapak saya dari atas itu ke tiang sini. Nggak ada yang nggak dibalas. Maka teman-teman saya sekalian, kebaikanmu kepada orang tuamu adalah kebaikanmu kepada diri sendiri. Berhati-hatilah. Kebaikanmu pada ibumu, pada ayahmu adalah caramu memperlakukan dirimu sendiri. Gimana cara memperlakukan orang tua? Nah, itu pula lah Allah akan memperlakukanmu nanti lewat anak-anakmu. Birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga letaknya di bawah telapak kaki ibu. Surga yang dijanjikan selain daripada itu tadi, baktinya anak-anakmu kepadamu. Selain daripada itu, surga yang lain adalah berupa keberkahan. Silahkan perhatikan, selalu saja anak yang hidupnya paling bahagia di antara semua anak adalah yang paling bakti sama orang tuanya. Dalam sebuah keluarga gitu ya, kita bisa lihatin nih, misalnya ada yang punya anak ketiga kayak, ada yang punya anaknya 5 kayak, ada yang punya anaknya 10 sekalipun gitu ya. Dari semua anak-anak tuh yang paling hidupnya berkah pasti yang paling bakti sama orang tua. Pasti yang paling bakti orang tua. Makanya sayang, hati-hati orang tua tuh. Bawa keberkahan buat diri kita, bawa berkah sekaligus bawa kualat, ya. Bawa berkah sekaligus bawa kualat. Mesti yang bagus-bagusin kita memperlakukan orang tua kita, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, keberkahan itu akan didapat bagi anak yang bakti sama orang tuanya. Semua ulama-ulama tuh gak saya perhatiin gitu ya, kisah hidupnya nggak ada yang berasal dari anak yang songong orang tua, nggak ada ceritanya. Teman-teman sekalian, kalau kemudian pertanyaannya gini, enggak kok saja ada tuh saja gitu kan, yang bakti orang tua siapa, tapi yang kaya siapa? Ah itu teman-teman sekalian, ini berkah bukan kaya. Ini berkah teman-teman sekalian, bukan bicara kaya gitu. Menurutmu, mohon maaf nih ya, kalau ada orang kaya kemudian anaknya pecandu narkoba, berkah apa nggak hidupnya? Naudzubillah. Orang kaya raya nih, suaminya pejabat misalnya gitu, tapi ya Allah, si istri tinggal nangis tiap hari karena suaminya selingkuh misalnya gitu. Menurutmu kehidupannya berkah apa nggak berkah? Nggak ada berkah-berkahnya. Istri yang nggak disayang sama suaminya, akhirnya kemudian hambur-hamburan duit gitu ya, tinggal jalan-jalan mulu keluar negeri misalnya begitu, sambilan bawa duitnya deh pokoknya apa aja buat cari kesenangan gitu, karena nggak seneng hidupnya, karena nggak berkah hidupnya. Yang saya maksudkan di sini adalah keberkahan. Saudari sekalian yang saya muliakan, nggak ada kehidupan anak yang berbakti pada orang tua kecuali berkah. Mau dikasih berapa gitu, tapi enak aja, nyaman aja kehidupannya. Makanya yang bakti sama orang tua, bahagiakan orang tuanya. Apalagi yang masih ada ya dunia ini, nah, itu masih dikasih kesempatan buat kita baktiin. Bakti yang seneng, orang tuanya bikin disenengin aja. Susah nih disenenginnya. Kenapa? Cerewet. Kamu nggak tahu betapa cerewetnya kamu di masa kecil, betapa nyebelinnya kamu di masa kecil, masa remaja, di masa ABG. Ya Allah. Lagian subhanallah ya, orang tua tuh ya punya anak 5, 6, 7 gitu, bisa ngurusin anak-anaknya semua. Ini kita nih punya orang tua cuman 2 orang doang. Semua anak-anaknya bakti belum tentu bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi salah satu bagian dari surganya di bumi itu adalah yang pertama apa tadi? Anaknya balas budi, anaknya berbakti kepadanya, gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah berkahan.
keberkahan dalam kehidupan. Yang ketiganya, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, insya Allah seapa-apanya, walaupun biar kata dikasih miskin, tapi cukup aja gitu. Jadi juga insya Allah akan dikasih kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinan. Seapa-apanya itu bakalan cukup orang kalau bakti sama orang tuanya, dikasih kebahagiaan hati, dikasih jalan petunjuk gitu. Dan seapa-apanya juga kalau orang tuanya tuh ridho, kemudian sering doain, doanya orang tua kepadamu itu setara, apalagi doanya ibu ya, doanya ibu kepada anaknya, doanya orang tua kepada kita itu setara doanya Nabi terhadap umat. Makanya teman-teman sekalian, saya tuh kadang-kadang gitu ya, kalau lagi apa-apa gitu, suka ngerasa ini saya belajar kan banyak, makanya saya bisa ngajarin gitu, saya begini, saya begitu. Kadang-kadang saya lupa gitu bahwa kadang-kadang ini masalahnya bukan ada pada diri kita, tapi masalahnya ada pada doanya orang tua. Kadang juga ngerasa gini, kegiatan banyak begini, tapi alhamdulillah ya dikasih sehat gitu. Dan suka ngerasa yang iyalah saya kan gitu juga ya, padahal kalau diinget-ingetin, oh belum tentu, ini bisa jadi juga karena doanya orang tua. Jangan lupa, kita nih seringkali dikasih kemudahan rezeki, dikasih kemudahan urusan, dikasih kesehatan badan. Jangan dikira karena apa yang kita lakukan, nggak ada teman-teman sedikit sekalian, seringkali disebabkan karena doa orang tuamu untukmu. Doa orang tua, ya Allah, apalagi kalau kita punya orang tua yang soleh ya, yang pakai bangun malam, wah itu karunia yang luar biasa, indahnya karunia yang luar biasa tuh. Kita masih tidur di tengah malam gitu ya, orang tua kita udah bangun, angkat tangannya, Allah nitip-nitip anak ya Allah, luar biasa tuh. Kamu tidur tapi Allah memandangmu dengan pandangan cinta hanya karena doa orang tua. Mesti dijagain, terutamanya orang tua yang soleh. Bahkan nggak soleh sekalipun gitu ya, orang tua tuh tetap punya nilai yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, salah satu dari surga-surganya, yaitu yang pertama dibaktiin sama anak nantinya, kemudian yang kedua keberkahan kehidupan, yang ketiga dimudahkan seluruh urusan ya, urusan-urusan apapun dengan kebaktinya kita sama orang tua itu biasanya langsung kemudian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau bicara tentang surga, kalau bicara tentang surga, salah satunya adalah bahwa surgamu nanti di sana itu mudah dicari dengan cara baktimu kepada orang tua. Itu makna yang kedua dari makna